Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Levinka. Kisah yang berjudul Warung Bakso yang Penuh Kejanggalan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sinar mentari pagi menyeruak, mengikis tebalnya embun di pagi itu. Para warga tampak berlalu lalang menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Ada yang menuju ke sawah, ada pula yang bekerja di proyek bangunan. Di jalan yang ada di depan rumah Lutfi, ratusan itik terlihat sedang berbaris rapi dengan diiringi oleh dua orang pemandu yang bersiaga di bagian depan dan belakang rombongan, menuju ke arah sungai yang berada tidak jauh dari gapura desa. Saat itu terlihat Lutfi sedang duduk di depan rumahnya sambil menelpon Bu Mimin untuk menanyakan lowongan kerja di warung miliknya. "Oh, saudara kamu yang waktu itu ya? Boleh. Kalau emang dia mau kerja, langsung saja nanti berangkatnya sama kalian. Lagian sekarang kan warung sudah ramai banget. Kasihan kalau kalian cuma berdua, pasti capek," sahut Bu Mimin di telepon. "Iya bos, terima kasih. Ya udah, kalau gitu kami langsung berangkat sebentar lagi. Assalamualaikum," ujar Lutfi kemudian mengakhiri teleponnya. "Waalaikumsalam." Setelah mengakhiri panggilan, Lutfi pun bangkit dan masuk ke dalam rumah menuju ke kamar sang paman yang pintunya terbuka. Terlihat Tobi sedang mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk kecil berwarna biru setelah habis mandi. "Lek, ayo cepat siap-siap. Aku sudah bilang sama bosku. Iya, ada lowongan katanya." "Oh, kamu sudah telepon, Lut?" tanya Tobi. Lutfi mengangguk. "Ya sudah, suruh si Franky cepetan. Tapi nanti kita kesananya gimana? Apa kita satu motor bonceng 3? Aku kan gak ada motor." "Tenang Le, aku tahu jalan pintas di sana. Aman, gak bakalan ketemu sama polisi. Ya udah, aku ke rumah Franky dulu." Lutfi pun melangkah keluar rumah hendak menghampiri sepupunya. "Franky sudah bangun, Bude?" tanya Lutfi pada Bu Supi yang sedang menyapu bagian depan halaman rumahnya. "Sudah, dia lagi ngisi bensin di tokonya Pak Rido. Tunggu saja sebentar, dia sudah siap kok." "Pak Le Tobi jadi ikut kalian?" "Jadi bule, kita kesananya barengan pakai motor Franky." "Loh, apa nggak rusak sepeda motornya dipakai bonceng bertiga? Belum lagi kalau ada polisi gimana? Nanti bisa-bisa kalian ditilang." Namun Lutfi berusaha meyakinkan budenya agar tetap tenang karena ia dan Franky sudah memahami jalan pintas yang bisa dilewati untuk menghindari jalan yang sering ada razia polisi. Singkat cerita, beberapa menit setelahnya Lutfi, Franky, dan Tobi sudah bersiap di atas motor untuk berangkat ke tempat kerja. Lutfi yang tubuhnya paling besar menjadi pengemudinya, sedangkan Franky duduk di tengah dan Tobi yang tubuhnya paling kurus duduk di paling belakang. Mereka pun berangkat setelah berpamitan pada keluarganya di rumah. Motor melaju pelan melewati jalan aspal yang masih cukup sepi. Meskipun hari itu adalah hari Senin, tapi itu bertepatan dengan tanggal merah sehingga menyebabkan banyak orang libur bekerja. Begitupun dengan anak-anak yang masih bersekolah. Motor yang mereka tumpangi melaju melewati jalan yang membelah area persawahan yang luas nan hijau. Jalur yang mereka tempuh sedikit lebih jauh dari jalur utama yang semestinya mereka lewati. Namun bagi mereka itu bukanlah masalah besar, karena yang terpenting adalah bisa terhindar dari polisi lalu lintas. Sekitar 2 km sebelum warung bakso Bu Mimin, tepat saat sedang menikung, motor yang mereka kendarai tiba-tiba oleng setelah sempat melewati jalan berbatu. Kalau saja Lutfi tidak pandai menjaga keseimbangan, mungkin mereka sudah terjatuh. Lutfi pun menepikan motornya. Mereka bertiga bergantian turun untuk mengecek kondisi ban belakang. Dan benar saja, ban motor milik Franky bocor. "Aduh, bocor pula. Coba lihat lek bannya, barangkali ada pakunya," tita Lutfi pada pamannya sambil memasang standar tengah motornya. Tobi dan Franky pun mencoba mengamati ban sambil memutarnya perlahan, mencari keberadaan paku di permukaan bannya. Namun ternyata setelah beberapa kali memutar ban belakangnya, mereka tidak menemukan satupun paku di situ.
Ah, mungkin bekas tambalannya ada yang copot, Lut, duga Frankie. Lutfi mengangguk. Ayo dorong, Lut, cari tambal ban. Kamulah yang dorong, aku dari tadi nyetir, saut Lutfi. Frankie pun menuruti lalu menurunkan standar tengah motornya, kemudian ia mendorong motornya. Setelah mendorong sekitar 500 meter, wajah Frankie terlihat sumringah. Ia melihat ada bengkel sepeda pancal di sisi kiri jalan. Wah, ada bengkel sepeda pancal, kira-kira orangnya bisa nambal ban motor gak ya? Tanya Frankie sambil menoleh ke arah Toby yang sedang membantu mendorong dari belakang. Coba aja Frank, barangkali bisa. Mereka pun mempercepat langkahnya menuju bengkel kecil dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu tersebut. Tampak seorang kakek tua berusia sekitar 70 tahunan sedang membetulkan sebuah sepeda roda 3 untuk balita. Kakek tersebut menoleh saat mendapati 3 pemuda tersebut berhenti tepat di depan bengkelnya. Sambil sedikit terengah-engah, Toby mengangguk memberi hormat sambil tersenyum lalu bertanya, "Permisi mbah, apa mbah bisa nambal ban sepeda motor?" Kakek tua itu melihat ke arah mereka seperti kebingungan. Toby pun mengulangi pertanyaan sekali lagi. Apa mbak bisa nambal ban sepeda motor? Ah, apa? Tanya kakek itu sambil memposisikan tangan kanannya di dekat telinganya. Agak keras Le, mungkin Simba sudah gak terlalu baik pendengarannya, ujar Lutfi memberi saran. Namun kali ini Frankie lah yang mengajukan pertanyaannya sekali lagi, tapi dengan tempo yang lebih pelan dan suaranya lebih lantang. Mbah, apa bisa nambal ban sepeda motor? Oh iya, maaf Cong, Mbak sudah tua jadi kurang dengar, jawab kakek tersebut sambil terkekeh. Tidak lama kemudian kakek itu pun berteriak memanggil seseorang. Hor, Pator, ada yang cari kamu ini, mungkin guru les kamu. Kamu les apa aja, kok sampai banyak begini gurunya? Tanyanya dengan logat Madura yang cukup kental. Ketiga pemuda itu sama-sama menepuk jidatnya karena bingung sekaligus terkejut. Tidak lama setelahnya seorang bocah laki-laki yang tampak seperti anak SMP berlari menghampiri dengan wajah yang bingung. Loh, sekarang kan bukan jadwal les privat Pak, Bapak ini guru pengganti ya? Tanya bocah bernama Fator tersebut bingung. Toby menghela nafas panjang kemudian menghembuskannya dengan kasar. Bukan dek, saya ini mau nambal motor tapi mbahnya gak denger. Oh gitu, sebentar. Remaja itu pun mendekatkan wajahnya ke telinga kakeknya. Setelah menghirup napas dalam, ia pun berkata dengan setengah berteriak. Orang ini mau nambal ban sepeda motor, bukan cari aku. Gak usah teriak kencang, mbak denger kok. Oh mau nambal motor. Ya mbak bisa, tapi kamu bantuin mbak ya Tor, saut kakek tersebut pada cucunya sambil berdiri hendak mengambil peralatannya. Frankie mendorong motornya masuk lebih ke dalam di bengkel tersebut. Setelahnya ia pun memasang standar tengah demi memudahkan kakek tersebut. Kakek itu pun mulai mencongkel ban belakang sedikit demi sedikit. Om, tadi saya pikir sampean guru, emangnya mau kemana? Tanya bocah lelaki bernama Fator tersebut. Saya mau berangkat kerja dek. Pas sampai tikungan setelah jalanan berbatu di sana, ban saya bocor. Kamu sekolah kelas berapa? Tanya Toby. Anak itu menjelaskan bahwa ia baru setahun yang lalu lulus dari SMA dan kini sedang mempersiapkan diri dengan mengikuti les privat bahasa Inggris bersama 4 temannya di rumahnya. Dia belajar bahasa Inggris karena ia ditawari pamannya yang ada di Bali untuk menjadi turis guide. Toby, Lutfi, dan Frankie tampak terkejut mengetahui bahwa anak itu sudah lulus SMA. Karena bila melihat posturnya yang kecil, ia lebih terlihat seperti anak kelas 3 SMP. Terlebih lagi dengan tingginya yang hanya sekitar 150 cm. Emangnya om ini kerja di mana? Kami kerja di warung bakso Bunter. Warungnya nggak jauh dari sini kok. Fator tampak terkejut. Ah, bakso Bunter? Jadi warung itu masih ada? Bukannya sudah lama tutup ya? Mendengar pernyataan Fator, Toby dan keponakannya pun tertegun. Bagaimana bisa ia mengatakan warung itu tutup, sedangkan Lutfi dan Frankie bekerja di situ selama 1 bulan lamanya. Berarti bener Lut, Frank, warung bakso itu warung gaib. Kalian beranggapan bahwa warung itu buka, padahal sesungguhnya warung itu tutup. Jangan-jangan yang jadi pembeli di warung itu selama ini bukan manusia, tapi hantu, ujar Toby dengan suara penuh penekanan. Ah, masa sih om? Perasaan normal-normal saja dulu. Saya dulu kalau pas lewat pasar Loak selalu sering mampir buat beli bakso di situ, tapi semenjak tutup udah nggak pernah beli lagi.
Frankie terkejut. Ia menjelaskan bahwa warung bakso tersebut tidak terletak di Pasar Loak, melainkan di dekat terminal bis. Oh, pindahnya di sana toh sekarang. Warung itu memang sudah berkali-kali pindah, Om. Mungkin ada 5 kali pindah semenjak pertama buka setahun yang lalu. Syukurlah kalau sekarang buka lagi. Warung bakso favorit saya itu, Om. Dalam sebulan bisa belasan kali saya beli bakso di situ. Terang Fatur panjang lebar. Berarti nyata bukan gaib, Le, ujar Frankie. Tapi kayaknya bakso itu. Pek. Belum sempat Frankie menyelesaikan perkataannya, ia dikejutkan dengan kakek penambal ban yang tiba-tiba jatuh pingsan dengan posisi tertelungkup. Mereka pun langsung berhambur menghampiri dan mengangkatnya, kemudian membaringkannya ke dipan bambu kecil yang ada di dalam bengkel tersebut. Namun saat Fatur hendak memanggil neneknya di rumah yang tidak jauh dari bengkel, si kakek pun sadar. Napasnya terengah-engah, dadanya kembang kempis, bibirnya bergetar. Dengan dibantu oleh Toby, kakek itu pun duduk sambil memandangi ban motor yang belum terbuka sedikit pun. Mbak gak kuat. Fatur, kamu aja yang buka ya, nanti kalau nambalnya gampang. Fatur pun mengiyakan permintaan si kakek dan langsung melaksanakan perintahnya. Sang kakek terlihat sedang berusaha menormalkan irama detak jantungnya. Sambil duduk ia menyeruput kopi yang sudah hampir habis, lalu ia pun menyulut rokok kretek di tangannya. Di tengah kepulan asap dari mulut si kakek, Fatur terlihat sedang sangat kesulitan membuka ban tersebut. Bahkan ia terlihat lebih kesulitan daripada sang kakek. Tangannya bergetar, urat tangan dan lehernya menyembul keluar. Beberapa kali alat yang digunakan untuk mencongkel ban justru terpental hingga memecahkan gelas kopi milik kakeknya. Menyadari hal itu, Toby pun membantu mencongkel ban menggunakan peralatan yang tersedia. Si kakek penambal ban memberikan arahan sambil memungut pecahan beling yang berserakan di lantai bengkel yang masih berupa tanah. Nah iya, itu udah digosok dulu, dikasih lem, habis itu ditempel terus dipres pakai itu. Jangan lupa kasih spiritus buat nyalainnya. Tita si kakek tangannya menunjuk-nunjuk bagikan mandor. Toby menoleh ke arah kedua keponakannya yang sedang duduk di belakangnya. Frankie dan Lutfi berusaha menahan tawa dan mengalihkan pandangannya ke arah persawahan. Setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya ban pun sudah selesai ditambal dan siap dipasang. Sudah selesai nih dek, tinggal pasang, terang Toby sambil memberi isyarat agar Fatur memasangkan bannya tersebut. Namun Fatur berkata bahwa ia tidak bisa karena banyak alat. Saya nggak bisa om aja yang pasang, saya bantu pegangin motornya. Udah nggak usah, biar saya pasang sendiri, gak usah dipegangin motornya, kan sudah di standar tengah ini, saut Toby dengan raut wajah kesal. Setelah semua sudah terpasang, Toby pun menyuruh Frankie untuk memompa bannya menggunakan pompa manual. Dan akhirnya proses menambal ban mandiri pun selesai. 10.000 Cong, terang sang kakek sambil beranjak dari duduknya. Kini ia terlihat sudah sehat kembali. Toby menghela nafas, dahinya berkerut. Ia merasa kesal karena hampir semua pekerjaan menambal ia lakukan secara mandiri. Dan kini si kakek meminta bayaran full dari pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh customernya. Sungguh sesuatu yang sangat menjengkelkan. Tentu saja Toby merasa agak keberatan. Dia berjalan menghampiri Frankie sambil mengangkat kedua telapak tangannya di samping pundaknya. Urusan kamu tuh, dari tadi diam aja kalian berdua, bayarin, ujar Toby ketus. Ya udah kasih aja, anggap aja kita amal ke orang tua, sambung Lutfi. Frankie mengangguk. Ya om, kasih aja, pahalanya berlipat om, seru Fatur cucu sang kakek penambal ban. Frankie merogoh saku bajunya dan mengeluarkan selembar uang dan memberikannya kepada si kakek, kemudian berlalu pergi dengan raut wajah tidak puas. Ia pun berjalan menghampiri Toby dan Lutfi yang sudah naik di atas motor. Kali ini ia duduk di belakang, sedangkan pengemudinya tetaplah Lutfi. Setelah sekitar 10 menit mereka menempuh perjalanan dari bengkel tambal ban. Kini mereka telah sampai di depan warung bakso bunter milik Bu Mimin. Bu Mimin yang kala itu sedang menyapu halaman terlihat melemparkan senyum ke arah mereka bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kalian boncengan bertiga, gak takut kena tilang polisi? Kami lewat jalan pelosok bos, lewat sawah-sawah. Maaf kami telat, soalnya tadi ban motor kami bocor, jadi masih harus nambal dulu. Bu Mimin mengalihkan pandangannya ke arah Toby yang bajunya terlihat bersimbah keringat. Tatapannya agak aneh, ia sedikit menoleh ke arah kiri seolah mendengar ada yang berbisik di telinganya. Tidak lama kemudian ia mengangguk. Oh jadi ini ya yang namanya Toby, ayo silakan masuk.
Masalah kerjaan kamu bisa tanyakan sama keponakan kamu, tapi kamu tanda tangan dulu ya perjanjian kerja di sini, surat peraturan selama kerja di sini. Iya Bu Bos, jawab Tobi sambil sedikit mengangguk. Dari mimik muka dan bahasa tubuhnya, Bu Mimin seolah bersikap sedikit defensif saat menatap Tobi. Mungkin saja Bu Mimin merasa bahwa Tobi adalah ancaman yang dapat menghancurkan usahanya. Ayo masuk. Ia melangkah masuk diikuti Frankie, Lutfi dan Tobi. Bu Mimin duduk di meja kasir dan membuka laci untuk mengambil secari kertas. Ia pun bangkit menghampiri Tobi dan meletakkan kertas tersebut di meja makan beserta ballpoint di atasnya. Kamu tanda tangan di sini, semua aturan ada di situ. Kalau masih ada yang belum jelas bisa kamu tanyakan langsung sama Lutfi dan Frankie, ujar Bu Mimin pelan tapi tegas. Meskipun Tobi sudah mengetahui peraturan di warung itu dari cerita kedua keponakannya, tetapi ia tetap menyempatkan untuk membaca surat tersebut demi memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan. Tobi mengangguk. Dibukanya penutup ballpoint berwarna hitam itu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ia pun menggoreskan tanda tangan di lembaran kertas bermaterai tersebut. Bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Akan kubongkar semua kebusukanmu, gumamnya dalam hati. Bu Mimin menatap sinis sambil berbisik sangat pelan. Biarkan saja, kita lihat saja nanti. Singkat cerita, mereka bertiga pun memulai pekerjaan mereka bersama-sama. Warung yang biasanya buka jam 8 pagi, kini buka 1 jam lebih lambat akibat ban sepeda motor Frankie yang bocor. Dengan selemek berwarna merah dan penutup kepala berwarna senada, mereka bertiga tampak sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti. Tobi yang masih baru langsung ditugaskan untuk menjadi kasir, menggantikan posisi Bu Mimin yang merangkap sebagai pencuci piring. Awalnya Tobi menolak dan memilih untuk menjadi pencuci piring saja, namun Bu Mimin menolak tegas. Gak ada yang boleh masuk ke dapur kecuali saya. Tapi kenapa Mbak Gendut boleh bos? Tanya Frankie penasaran. Karena dia yang membuat masakan bakso ini jadi enak. Ah, kenapa saya harus capek-capek menjelaskan ini? Sudah, pokoknya ikuti saja peraturannya. Bukannya bagus, tugas kalian cuma melayani pelanggan tanpa perlu sibuk mencuci piring, ujar Bu Mimin sambil berlalu dan masuk ke dalam dapur. Ya sudah, kerja. Le Tobi, kalau butuh bantuan panggil kami berdua ya, ujar Lutfi. Tobi pun mengangguk setuju. Waktu pun berlalu, jam di dinding menunjukkan pukul 12. Bu Mimin menyuruh mereka istirahat secara bergantian. Berhubung jam 12 biasanya warung sedang sepi pengunjung, maka Bu Mimin menyuruh Tobi dan Lutfi istirahat di jam yang sama. Kalian kalau mau sholat pergi saja dulu ke masjid. Si Frankie biar nanti jam 1 istirahatnya. Kalian kalau makan seperti biasa ambil aja di warung Bu Suko. Tapi ingat, jangan lebih dari 10.000 per porsinya, titah Bu Mimin. Ia duduk di meja kasir menggantikan posisi Tobi yang sedang akan beristirahat. Tenang bos, jawab Lutfi sambil mengacungkan jempol. Lutfi dan Tobi pun berjalan melangkah menyusuri trotoar jalan menuju masjid yang tidak jauh dari sana. Sejenak mereka merasa lega setelah bekerja ekstra keras melayani pelanggan yang membludak. Tidak seperti biasanya, hari itu pelanggan di warung bakso tersebut bahkan sangat ramai melebihi biasanya. Dan bisa ramai banget gitu ya? Apa setiap hari emang gini? Pembeli gak putus-putus perasaan? Seru Tobi heran. Sekarang ini kayaknya rekor, Le. Tadi aku naruh pentol di rombong sama di dandang itu, totalnya ada 200 pentol. Barusan cuma tinggal 30-an biji, padahal biasanya kalau masih jam segini cuma laku sekitar 30-50-an porsi. Aneh kan? Rasanya nggak wajar. Kita harus mengungkap praktek penglaris ini. Kalau di film-film itu biasanya yang jual makanan, bahan matangnya itu diilerin sama kodamnya, ujar Tobi sambil bergidik ngeri. Udah ngobrolnya, sholat dulu yuk, ajak Lutfi sambil kakinya menaiki tangga masjid satu persatu. Setelah mereka berdua selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur, mereka pun menuju ke warung langganan untuk membungkus nasi untuk makan siang. Lutfi dan Frankie memang lebih suka membungkus ketimbang memakannya di tempat, karena biasanya porsi nasinya lebih banyak saat dibungkus. Lutfi dan Tobi juga membungkus nasi untuk Frankie dengan lauk dan sayur yang sama dengan milik mereka berdua untuk dimakan di warung nanti. Singkat cerita, tanpa terasa hari sudah mulai larut. Jam di dinding menunjukkan pukul 21.05.
Tampak ketiga orang pemuda itu sedang tertidur dengan lelapnya di dalam kamar kecil dengan penerangan ala kadarnya tersebut. Warung tersebut sudah tutup dari jam 5 sore. Hampir 800 porsi bakso terjual di hari itu. Di dapur tampak Bu Mimin sedang sibuk di dapur seorang diri. Warung yang ramai membuat stok pentol bakso di kulkas habis. Beruntung tadi pagi Bu Mimin sudah menggiling daging untuk adonan bakso. Meskipun lelah, Bu Mimin terus membuat pentol bakso untuk dijual besok. Biasanya saat semua pekerjaan di dapur sudah selesai, ia akan membangunkan para karyawannya untuk mengunci pintu dari dalam. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Tobi terbangun dan diam-diam mengintip dari balik tirai yang menggantikan pintu kamarnya. Ia memantau Mimin dan Nimas yang sedang sibuk membuat pentol bakso. Ia berharap dapat menemukan suatu bukti atas dugaannya selama ini bahwa Bu Mimin menggunakan pengelarisan pocong. Sebenarnya, siapa Nimas itu? Apa jangan-jangan dia jelmaan dari pocong itu? Semenjak saat itu, Tobi dan yang lainnya selalu diam-diam memantau Bu Mimin dan Nimas tiap malamnya saat sedang di dapur. Tubuh gemuk Nimas dan waktu kedatangannya yang selalu di malam hari selepas adzan Isya membuat Tobi dan yang lainnya mencurigai bahwa Nimas adalah jelmaan dari sosok pocong gembul. Sosok pocong yang pernah Lutfi lihat sedang berdiri di depan pintu dapur dan juga yang pernah mengikutinya sampai ke rumah. Beberapa hari terlewati tanpa ada satupun bukti yang mengarah pada praktek pengelarisan iler pocong. Namun pada suatu ketika, tepat 1 minggu, di saat antrian pembeli sedang ramai, ada pasangan suami istri yang datang sambil marah-marah. Dia melemparkan 3 bungkusan bakso ke lantai hingga 2 diantaranya pecah dan berhamburan. "Nih, saya balikin. Dasar warung gak jujur. Pakai penglaris kamu ya? Lihat nih, bakso kalian," umpat wanita itu. "Pantas saja warung kalian ramai. Ternyata, cuy," timbal suaminya. Semua pelanggan di sana tercengang saat melihat penampakan bakso yang menjijikan. Ada cairan kental berwarna hitam pekat yang keluar dari pori-pori pentol bakso itu. Bau busuk yang sangat menyengat memenuhi ruangan membuat banyak pelanggan yang memuntahkan kembali isi perutnya. Dan benar saja saat mereka muntah, bukan makanan yang keluar dari mulutnya, melainkan cairan hitam berbau menyerupai air got. Suasana yang tadinya aman kini mendadak ribut. Beberapa orang memilih untuk pergi begitu saja. Beberapa ada yang meluapkan kekesalan dengan membanting meja, ada juga yang memaki-maki mereka. Bu Mimin sebagai pemilik tentu tidak luput dari protes para pelanggannya. Tobi, Frankie, dan Lutfi lebih banyak diam dan mengalihkan semua amarah para pelanggan pada Bu Mimin. Bisa dibilang mereka bersyukur karena akhirnya apa yang mereka sangkakan akhirnya terungkap. Bu Mimin tampak sangat tertekan. Ia terlihat sedang duduk meringkuk di depan pintu dapur saat para pelanggannya sudah pulang. Tobi, Frankie, dan Lutfi menghampiri Bu Mimin yang sedang menangis. "Bos, sekarang sudah terbukti. Apa yang kami duga benar adanya. Ternyata warung ini memakai pengelarisan pocong," ujar Frankie dengan tegas. "Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Sebenarnya kami sudah tahu semua ini tentang bakso busuk ini. Dengan ini kami berhenti. Kami gak mau kerja di warung yang pakai pesugihan. Ruangan di pojok itu pasti tempat pocong itu kan? Saya tahu kalau Nimas adalah jelmaan dari pocong gembul itu," timbal Tobi. Bu Mimin tampak menghapus air matanya. Ia bangkit sambil menatap mereka bertiga secara bergantian dengan tatapan penuh amarah. "Kalian gila ya? Saya pikir kalian bakalan bela saya. Tapi yang ada malah pikiran kalian kemana-mana. Apa maksud kalian bilang kalau Nimas itu jelmaan pocong, ah?" tanya Bu Mimin dengan ketus. Mereka tidak memperdulikan omongan Mimin dan memilih untuk masuk ke kamar dan mengambil tasnya untuk pulang ke rumah. "Kalian gak bisa pulang begitu saja. Kalian sudah tanda tangan kontrak. Saya bisa denda kalian. Dan saya gak akan biarin kalian pergi sebelum saya buktiin ke kalian kalau dugaan kalian itu salah," tegas Bu Mimin sambil menunjuk ke arah mereka bertiga. Tobi, Lutfi, dan Frankie saling tatap. Mereka bingung dengan apa yang harus diperbuat. Di lain sisi mereka menjadi tidak betah setelah kejadian itu. Di sisi lain mereka tidak ada pilihan lain menyelesaikan kontrak kerja selama 3 bulan. Dengan berat hati mereka pun masuk kembali ke kamar dan meletakkan tas-tasnya. Setelah keributan itu, malam harinya pelanggan sepi tidak seperti biasanya. Hanya ada beberapa orang yang makan di sana. Seorang pasangan muda-mudi membeli 2 bungkus bakso untuk dibawa pulang. Namun saat mereka sudah naik ke atas motornya, si perempuan berbisik untuk membeli 2 porsi lagi, tapi dimakan di tempat. Sedangkan 2 porsi yang dibungkus tadi akan dibawa pulang untuk keluarganya di rumah. Pasangan itu pun masuk dan duduk di bangku yang sudah disediakan.
Tepat setelah mengantarkan pesanan untuk pasangan itu, Toby memutuskan untuk merokok sebentar di depan warung. Namun saat ia melangkah keluar, sesuatu membuatnya benar-benar terkejut. Bagaimana tidak, ia dengan jelas melihat sesosok pocong berbadan gemuk sedang berdiri di samping motor pasangan muda-mudi tadi. Mulutnya mengangah membuat air liurnya mengucur membasahi plastik bakso tersebut. Tapi anehnya, cairan tersebut bisa menembus plastik dan bercampur dengan bakso tersebut. Beberapa detik kemudian pocong itu menggerakkan kepalanya dengan cepat dan menghadap tepat ke arah Toby, membuatnya mematung seketika. Pocong itu tersenyum sambil terbang cepat ke arahnya. Sosok pocong itu melesat ke arah Toby dan langsung menghantamnya. Toby pun jatuh membentur tembok, matanya terpejam seolah pingsan. Tidak lama kemudian mata Toby pun terbuka, namun kali ini tatapannya berbeda. Toby menyeringai sambil menggoyang-goyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Toby mengejang beberapa kali di atas tanah sebelum akhirnya ia berdiri tegak dan posisi tangan bersedekap. Sambil melompat-lompat, Toby masuk ke warung dan mengacak-ngacak meja menggunakan kepalanya sambil tertawa keras. "Lek, sampean kenapa, Lek? Jangan gitulah bercandanya." "Lut, tatapannya kok serem, Lut? Jangan-jangan Lek Toby kesurupan pocong Nimas, Lut." "Apa maksud kalian? Jangan menyebar fitnah tentang Nimas," protes Bu Mimin yang tampak ketakutan berdiri sambil memegangi pintu dapur. Toby menatap tajam sambil menyeringai ke arah Bu Mimin. Air liurnya menetes membasahi pakaiannya. "Hancur, hancur, hancur kamu," ujarnya. Kemudian ia pun melompat keluar menyeberangi jalan dengan sangat cepat. Lompatannya benar-benar tidak seperti manusia biasa. Dalam sekali lompat, Toby yang sedang kerasukan bisa melompat sejauh 3 meter. "Bos, tolong bos, bilang sama Nimas, jangan rasuki paman saya." "Assalamualaikum, ada apa mbak?" Seorang perempuan gemuk yang tidak lain adalah Nimas datang dan melangkah dengan santai memasuki warung. Belum sempat Mimin menjawab, Lutfi dan Franky langsung mencecar Nimas untuk mengembalikan pamannya yang ia rasuki tadi. Nimas, mana pamanku? Tadi kamu rasuki dia, kemana kamu bawa? Ayo cepat, atau aku akan bakar kamu menggunakan ayat kursi." Nimas bingung, ia menoleh ke arah Mimin untuk mendapat jawabannya. "Ini kenapa mbak?" "Sudah, kamu gak perlu pura-pura. Kalian itu bersekutu kan? Aku sudah tahu kalau kamu itu pocong. Sudah ngaku saja. Kamu merasuki tubuh paman kami, terus kamu bawa dia. Di mana dia sekarang?" Bu Mimin menggebrak meja dengan keras. "Diam, lelucon apa ini ya? Kamu gak lihat apa? Badan segede Nimas mana bisa masuk badan Toby yang kayak belalang kayu itu. Lagian Nimas itu masih hidup, dia bukan pocong. Jangan hanya karena badan pocong itu sama gemuknya dengan badan Nimas, terus kalian tuduh bahwa Nimas adalah pocongnya. Pocong itu sudah mengganggu saya sejak awal-awal saya merintis usaha ini." Napas Bu Mimin nampak terengah-engah menahan amarah. Lutfi dan Franky terdiam. Pikirannya berkecamuk setelah mendengar penjelasan dari Mimin. "Iya mas, saya biar gendut dan jelek gini masih manusia, belum mati. Pocong gemuk itu memang sudah lama meneror warung ini. Saya yakin pocong itu adalah kiriman dari seseorang dukun untuk menghancurkan usaha milik kami berdua." Nimas pun menjelaskan lagi bahwa Nimas dan Mimin sampai harus berpindah-pindah demi menghindari gangguan itu. Namun sosok tersebut selalu mengikuti untuk menghancurkan usaha warung itu dengan membuat bakso milik pelanggannya menjadi bau. Bagian dapur sudah dibentengi oleh seorang paranormal, tapi naas. Sebelum ritual selesai, paranormal itu mengeluh sakit di dadanya. Dia pun pulang, dan 3 hari kemudian paranormal itu meninggal. Yang jelas orang yang ngirim ilmu hitam itu buat ngejatuhin usaha saya itu bukan dukun sembarangan. Saya nggak tahu lagi harus gimana, karena pocong itu nggak bisa masuk ke dalam dapur. Jadi dia merusak bakso yang sudah tersaji atau yang dibungkus dibawa pulang. Franky dan Lutfi seolah tidak bisa berkata-kata. Mereka berdua bingung, apakah mereka salah menilai Bu Mimin yang sebenarnya. "Terus gimana dengan paman saya bos?" tanya Lutfi dan Franky hampir bersamaan. Bu Mimin menggeleng pelan. "Saya nggak tahu, coba saja kita cari, tutup saja warungnya, saya takut juga dia celaka." Malam itu mereka pun berkeliling mencari keberadaan Toby yang hilang di bawah pocong. Bu Mimin dan Nimas mencari di sekitar warung dan gang-gang yang tidak jauh dari warung. Sedangkan Franky dan Lutfi mencari jalan raya, berputar-putar hingga tengah malam. Saat mereka akan melewati sebuah pemakaman umum, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mati karena kehabisan bensin. Mereka berdua pun terpaksa mendorong motor melewati pemakaman meskipun suasana sedikit mencekam.
Malam itu, karena sudah tidak ada pedagang bensin eceran yang masih buka, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendorong hingga ke warung bakso. Jaraknya cukup lumayan, sekitar 4 km. Frankie dan Lutfi bergantian mendorong sepeda motor tersebut. Keringat tampak membanjiri pakaian keduanya. Nafas mereka tersegal-segal, tenggorokan terasa kering. Ingin membeli minuman, namun tidak ada satupun warung yang buka di sepanjang jalan. "Ayo Lut, 1 km lagi kita sampai di warung." Terus gimana dengan Pak Tobi, Frank? Dia belum ketemu loh," tanya Lutfi sambil menghentikan langkahnya sejenak. Frankie duduk di trotoar jalan. Ia menghela nafas panjang dan mengembuskan dengan kasar. "Aku pikir Tobi ikut bisa jadi solusi, malah jadi masalah, dibawa kabur sama pocong," keluh Frankie. "Iya, pas awal mau ikut kayak ngeyakinin banget, ternyata malah jadi beban. Tapi paling enggak dia berjasa jadi tukang tambal ban dadakan waktu itu." Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke warung. Tampak Bu Mimin dan Nima sedang menunggu dengan cemas di halaman depan warung bakso. "Masih gak ketemu ya? Motor kalian kenapa?" tanya Bu Mimin. "Habis bensin bos, gak ada yang jualan. Saya lanjut besok pagi nyarinya. Kalau gak ketemu juga, ya terpaksa saya sama Frankie lapor polisi biar cepat ketemu." "Ya udah kalian masuk dulu, ada yang mau saya bicarakan." Mereka berempat pun masuk dan duduk di meja warung. Bu Mimin membuka obrolan lebih dulu. "Jadi gini, saya sadar bekerja sama saya itu resikonya lumayan gede. Jadi saya sekarang gak mau nahan-nahan kalaupun kalian mau berhenti kerja di sini. Musuh saya itu jahat, tapi yang jadi masalahnya, saya gak tahu musuh saya itu siapa. Saya bahkan sampai pindah warung berkali-kali demi menghindari orang itu. Pas baru pindah lancar, tapi 1-2 bulan kemudian selalu seperti ini lagi. Bakso yang saya buat tiba-tiba menjadi bau busuk saat masih didandang. Berulang kali itu terjadi sampai akhirnya saya dan Nimas, keponakan saya ini, pindah ke sini. Pocong itu masuk dan meludahi bakso yang ada di dandang. Tapi berhubung di sini dia nggak bisa masuk ke dapur, makanya dia berusaha merusak yang ada di meja dan yang dibungkus untuk dibawa pulang. Saya sampai pasang CCTV untuk jaga-jaga saja. Karena dulu pernah kejadian ada orang yang diam-diam masukin kain putih seperti kain kafan ke dalam dandang bakso. Saya pikir saya sudah aman setelah pindah ke sini. Ternyata saya salah. Tega bener dia sama saya. Padahal saya ini seorang janda yang harus membiayai 3 anak saya sendirian." Mata Bu Mimin tampak berkaca-kaca setelah menceritakan itu semua. "Bos, maafin saya sudah menuduh bos pakai penglaris. Kalian gak minta maaf ke saya juga, sudah nyebut saya ini jelmaan pocong," tanya Nima sambil mencepikan bibirnya. Iya mbak, saya minta maaf sudah nuduh mbak Nimas ini pocong gembul," ujar Frankie. "Oh ya bos, ini terus ke depannya gimana kalau begini terus?" Bu Mimin tampak berpikir keras sambil mengetuk meja berkali-kali dengan jari jemarinya. "Sepertinya saya menyerah. Mungkin lebih baik warung bakso ini ditutup saja. Mungkin bukan rezeki saya berjualan bakso," ujarnya dengan nada putus asa. Pagi harinya selepas sholat subuh, ponsel milik Frankie berdering. Saat ia melihatnya, ternyata itu adalah telepon dari ibunya. "Halo Frankie, ini Pak Lekmu. Kenapa? Kok bisa linglung gini ya?" tanya Bu Supi sambil menangis. "Ah, Pak Lek Tobi sudah pulang toh? Aku nyariin dia semalaman sama Lutfi tapi gak ketemu mak." "Iya, tadi ditemuin sama Pak Faijin pas mau ke pasar. Katanya Tobi lagi tiduran di pinggir sawah dalam kondisi gak sadar. Akhirnya diangkut pakai becak. Pas sampai rumah malah aneh-aneh tingkahnya, lompat-lompat kayak pocong. Habis seisi rumah Lutfi, perkakasnya disundul-sundulin pakai kepala sampai berantakan. Ini sebentar lagi mau dibawa ke Pak Ustadz buat diruqyah. Udah kamu cepet pulang," titah Bu Supi. "Iya mak, aku pulang sebentar lagi." Frankie pun segera membangunkan Lutfi dan memberitahu bahwa Tobi sudah ketemu dan sekarang ada di rumahnya. Setelah jam 6 akhirnya mereka pun pergi ke rumah Mimin yang berjarak sekitar 1 km dari sana untuk berpamitan. Frankie dan Lutfi membawa pulang semua barang-barang mereka, termasuk barang milik Tobi. "Oh syukurlah kalau sudah ketemu. Insya Allah saya mau ke sana besok buat jengukin Tobi." Bu Mimin tampak mengambil sesuatu di dalam tas jinjingnya. "Meskipun kalian cuma sebentar kerja di sana, tapi saya senang dengan kinerja kalian. Kalau seandainya di kampung kalian ada tempat kosong yang disewakan, kabari saya ya. Barangkali saya bisa buka di sana. Kalau di sini pesaingnya jahat,"
ucap Bu Mimin sambil memberi 3 amplop gaji milik Frankie, Lutfi, dan Tobi. Iya bos, nanti saya carikan tempat di kampus saya. Tapi kalau sudah dapat, jangan lupa ajak saya kerja lagi ya bos. Setelah itu mereka pun pulang menuju rumah, meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan warung bakso bunter. Sesampainya di halaman rumah, mereka berdua melihat 3 orang bersorban keluar dari rumah Lutfi. Frankie dan Lutfi berlari menghampiri paman mereka. Di dalam rumah, Tobi sedang duduk bersandar di tembok. Wajahnya masih sedikit pucat, namun kesadarannya terlihat sudah pulih. Kemana aja sampean, Lek? Aku sama Lutfi itu nyariin loh. Aku kesurupan pocong. Tahu-tahu pas sadar ya sudah di rumah. Katanya ada yang nemuin aku di pinggir sawah. Udah Frank, aku gak mau kerja di sana lagi. Pocong Nimas itu ganas, gak mampu aku. Gak sesuai sama kata-katanya dulu. Katanya yakin bisa ngatasin, taunya malah dimasukin sama pocong badannya. Lagian tuh ya, pocongnya itu bukan Nimas. Nimas itu manusia bukan hantu. Sudah, yang penting sekarang kita sudah gak kerja di sana lagi. Warung itu sudah tutup. Dan aku sama Lutfi akhirnya tahu semua kebenarannya. Kalau ternyata Bu Mimin itu gak bersalah, tapi ada musuh tersembunyi yang ingin menjatuhkan dia, dan pocong gembul itu adalah suruhan dari musuhnya. Cerita berakhir menyisakan beberapa misteri yang belum terpecahkan, yaitu ruang rahasia yang ada di warung dan dalang dibalik teror pocong tersebut, dan juga alasan dibalik larangan sholat di warung tersebut. Apakah benar bahwa Bu Mimin adalah pihak yang dirugikan? Entahlah, semua itu tidak mampu terjawab karena Frankie dan lainnya sudah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Begitupun dengan Bu Mimin yang memilih untuk menutup usaha baksonya. Beberapa bulan kemudian di desa yang asri dan damai, Lutfi, Tobi, dan Frankie kembali bekerja sebagai buruh kasar. Mereka bekerja mengangkut karung padi dari sawah dan diletakkan ke pinggir jalan untuk dilakukan penimbangan. Saat mereka bertiga sedang istirahat, pandangan mereka tertuju pada sebuah ruko yang sudah lama tutup. Terlihat di sana ada beberapa tukang sedang merenovasi ruko tersebut. Tidak lama setelahnya, sebuah mobil MPV mewah berwarna merah berhenti di depannya. 2 orang perempuan tampak turun dari mobil dan masuk ke ruko tersebut. Loh, itu kan Bu Mimin sama Mbak Nimas. Ngapain mereka di sini? Apa jangan-jangan ruko itu punya dia? Seru Lutfi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.